Shalom. Belum semuanya menjawab. Shalom semuanya. Sukacita pada sore hari ini, amin. Yuk kita berdiri. Kita sama-sama muji Tuhan. Kita sama-sama meninggikan Tuhan. Tepuk tangan semuanya ya. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Katakan kau baru lagu baru dalam hatiku. Mulutku bersorak memuji namamu, sama-sama meninggikan. Katakan dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita rohmu hadir di sini. Aku menari memuji di hadapanmu, Yesus. Sukacita rohmu hadir di sini. Jangan semangat ya. Yuk sama-sama kita nyatakan. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu katakan kau taruh lagu baru dalam hatiku. Mulutku bersorak memuji namamu. Siap-siap semuanya. 1, 2, 3. Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, kita rohmu hadir di sini. Aku mari memuji di hadapanmu, Yesus. Rohmu hadir di sini. La 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 la, katakanmu. La 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 la, haleluya. La la. Amin. La 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 la. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita rohmu hadir di sini. Aku menari memuji di hadapanmu, Yesus. Sukacita rohmu hadir di sini. La 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 la, la 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 la. Sekali lagi, la 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 la, la 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 la. Rohmu hadir di sini. Haleluya. Yuk sama-sama kita maju ke depan yuk teman-teman. Jangan lupa kasih tos kanan kirinya. Katakan, ayo kita bersukacita bersama-sama. Ayo yang semangat ya teman-teman ya. Let's go. Tepuk tangan bersama-sama.
Thank you Jesus. Thank you Tuhan. Buat segala anugerah Tuhan. Buat segala perlindungan Tuhan. Kami ada sampai saat ini, itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Itu semuanya karena Tuhan Yesus sayang sama kami. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Thank you Jesus. Thanks for He never left for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Now I feel what is true. Jesus, I love you. Thanks for your stubborn love for me.
Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Now every word is true. Jesus, I love you. Teman-teman aja katakan sama Tuhan. Jesus.
bersyukur Yesus. Kau Allah yang sungguh sangat baik dalam hidup kami. Kami ada Tuhan, sampai di detik ini, itu bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Itu semua karena Engkau Yesus. Kami bangga punya Allah yang sangat baik seperti Engkau. Thank you Jesus. Haleluya. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya ku terima kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari sama-sama
Biarlah segala penghormatan, pengagungan hanya buat Engkau Tuhan. Terima kasih kalau sore hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk kami boleh datang ke dalam hadirat-Mu. Kami percaya kami dipuaskan dengan segala yang baik ketika kami ada berkumpul di dalam rumah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan. Biarlah itu Tuhan Kau sampaikan dan berikan kami hati yang mau menerima kebenaran firman-Mu, dan terlebih lagi kami mau melakukan kebenaran firman-Mu. Kami sambut sore hari ini hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan sore hari ini, mari kita katakan amin. Oke, thank you. Pemain musik tinggal di tempat aja. Saya kalau khotbah nggak lama ya. Karena apa? Kalau saya lama-lama khotbah, satu, Anda pasti ngantuk, betul? Kedua, Anda pasti nggak fokus kalau kelamaan. Yang ketiga, percuma saya khotbah lama-lama kalau Anda tidak melakukannya. Itu 3 hal yang membuat saya kalau khotbah tidak pernah lebih dari setengah jam. Ya, ini nggak sampai jam 6 sudah selesai. Oke, mari kita baca firman Tuhan dari 1 Yohanes 2 sampai 17. Siapa yang bawa Alkitab? Ada yang bawa Alkitab manual? Nggak ada ya? Oke. Firman Tuhan berkata begini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ya, saya ulangi sebelum kita lanjut. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ya, lanjut ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, ayat 17. Di sini ditegaskan lagi, dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah selama-lamanya. Hai anak muda, hari ini firman Tuhan berkata, janganlah kamu mengasihi dunia. Saya kan masih hidup di dunia, Om. Jadi wajar dong kalau saya mengasihi apa yang ada di dalam dunia. Nah, Rasul Yohanes di dalam suratnya ini dia sudah berpesan, Saudara. Ya, di ayat 17 di sana dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Keinginan tadi ada berapa? 3. Keinginan apa yang pertama? Ayat 16, coba diulang. Lupa, baru dibaca sebentar aja udah lupa itu. Apa aja? Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. 3K. Keinginan daging, KD, KM, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, KH. Nah, KD, KM, KH. Bisa dihafalin? KD, KM, KH. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Semuanya itu bukan berasal dari Bapa, tapi berasal dari dunia. Di ayat 17 Rasul Paulus bilang, dan dunia ini sedang lenyap. Terus jadi gimana dong Om saya ketika saya hidup di dunia ini? Ayo, siapa yang bisa jawab? Mungkin Konatan bisa jawab? Ayo kok, melakukan kehendak Allah. Sip. Yang lain?
Kak Victor. Ayo. Jadi apa yang harus saya lakukan nih? Tadi Nathan sudah bilang melakukan gendakala. Ada lagi yang lain? Kayo? Kak Dini? Apa yang harus saya kerjakan? Daging. Nanti kita lihat ya. Rasul Paulus jelasin nanti keinginan daging itu banyak sekali ya. Silakan Kak Dini. Apa tadi? Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Dekat sama Tuhan. Oke, yang lain? Ayo, supaya nggak ngantuk nih. Bella pasti senyum dulu, dia ketawa dia. Kenapa baby? Kenapa lah? Ayo dijawab, nggak apa-apa, nggak usah, jangan takut salah ya. Ayo, apa yang harus saudara lakukan? Melakukan kehendak Allah, dekat sama Tuhan. Gampang jawabannya. Ya sudah, tidak mengasihi dunia. Itu yang paling tepat itu ya. Oke, tepuk tangan. Wah, gampang saudara. Jadi apa yang harus saya lakukan? Ya udah, nggak usah mengasihi dunia. Simple toh. Karena apa? Karena yang ada di dalam dunia ini keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Coba kita lihat yuk keinginan daging. Kita baca di Galatia 5 ayat 19 sampai ayat 21. Kenapa Om Hendri hafal? Karena sudah biasa. Oke, perbuatan daging apa aja? Nah, di situ dibilang ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Kemudian apa lagi? Lanjut. Klik. Penyembahan berhala. Penyembahan berhala di sini bukan lagi menyembah patung atau dewa ya. Penyembahan berhala hari-hari ini adalah kalau kamu menganggap gadget ini lebih penting dari Tuhan, itu udah disebut penyembahan berhala. Oh, aku nggak apa-apa Om, aku lupa berdoa, lupa baca Alkitab, tapi nggak boleh lupa bawa HP Om. Lah ini yang disebut penyembahan berhala. Lanjut, sihir, kemudian perseteruan. Perseteruan itu artinya apa sih Om? Ya berseteru. Kalian itu bertengkar ya, tapi bertengkarnya bukan lagi bertengkar yang biasa, tapi itu sudah saling menjatuhkan ya. Perselisihan. Nah, kemudian apa lagi? Iri hati. Kemudian amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Lanjut. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan, kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Ini Rasul Paulus ngaku loh ya, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Halo anak-anak muda, Om Henry mau tanya, tujuan hidupmu tuh apa sih? Oh, saya mau menjadi orang yang terkenal Om. Boleh. Saya mau punya kekayaan yang gak habis-habis Om, no limits. Bisa? Bisa. Terus apa lagi? Apa cita-citamu, tujuanmu? Masih banyak, pasti Anda bisa jawab. Tapi, halo anak-anak muda, lihat ya perbuatan daging itu, hati-hati. Contohnya aja Alkitab. Siapa yang gak kenal dengan Salomo, anaknya Daud? Udah pasti dia ganteng saudara ya. Karena buktinya akhir hidupnya istrinya 300, gundiknya 700. Pasti Salomo itu ganteng sekali. Lah iyalah, kalau nggak ganteng nggak mungkin kepincut tuh 1000 wanita.
Pasti sangat ganteng, ya. Terus apa lagi saudara? Salomo. Tuhan sudah menampakkan diri 2 kali. Jadi pada akhir hidupnya Salomo jatuh dalam penyembahan berhala, terpikat oleh wanita-wanita yang di sekitarnya. Nah, saudara, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, sore hari ini firman Tuhan bilang, jangan engkau melakukan seluruh perbuatan daging atau keinginan daging. Paulus bilang, terhadap semuanya itu kuperingatkan, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Om Hendri gak bisa ngecek kalian loh setiap hari, betul? Iya, bahkan di saat kamu mimpi pun kamu bisa berbuat dosa loh. Bisa nggak? Bisa. Nggak ada yang tahu loh. Bahkan ada salah satu, saya nggak perlu cerita ya, ada salah satu kakakmu cerita, Om, aku lagi ngadepi pergumulan muridku Om, muridku cewek, tapi dia terikat oleh pornografi. Cewek lu, masih SMP, cewek aja bisa terikat pornografi. Ya saya bilang sama dia, ya sudah, jadi kamu harus banyak berdoa dan berpuasa supaya anak ini bisa terlepas. Jadi saudara, saya mau katakan, perbuatan daging itu banyak sekali. Tapi Rasul Paulus sudah bilang kepada jemaat di kota Galatia, hati-hati. Salah satu aja kamu lakukan, kamu gak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Berarti masuk surga itu gak gampang loh. Halo. Tapi puji nama Tuhan, Yesus sudah memberikan jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, sekarang saudara dan saya, kita sedang dalam perjalanan menuju ke surga. Nah, selama kita mau menuju ke surga, apa yang harus saudara lakukan? Ya saudara nggak boleh terikat oleh keinginan daging. Kemudian yang kedua tadi apa? Keinginan mata. Siapa di sini jujur aja, kalau lagi scroll ya, TikTok, Shop ya, Shopee ya, wih ada barang bagus langsung klik. Apalagi Anda yang sudah bekerja nih, hati-hati loh. Ya, sedikit-sedikit klik, masuk keranjang kuning ya. Check out. Masuk aja kata Dini. Hati-hati loh, keinginan mata itu nggak pernah puas. Bisa nggak lewat keinginan mata Anda bisa jatuh dalam dosa? Bisa, sangat bisa. Jadi mata ini kita harus jaga. Lewat apa? Ya kalian jangan lihat hal-hal yang duniawi terus. Dibaca Alkitabnya. Ya, jangan Alkitab itu disimpan dengan bagus, rapi banget ya. Sampai sampulnya aja pun nggak ada debunya, saudara. Tapi Alkitabnya nggak pernah dibuka sama kalian, nggak pernah dibaca. Cuma dibersihin aja terus sampul depan sama belakangnya. Sedih itu pasti. Ya, yang ketiga, saudara. Apa tadi? Keangkuhan hidup. Saudara, hari-hari ini semua orang berlomba untuk sukses, betul? Kalau udah sukses, wah, lain saudara langsung deh. Ya, statusnya naik. Terus dia nanti pilih-pilih saudara bergaulnya. Wah, itu nggak level sama saya. Itu loh anak muda sekarang ya. Terus ngerokoknya bukan ngerokok lagi yang
puntung rokok yang dibakar pakai korek api, enggak. Tapi sudah pakai vape. Vape. Ya, tulisannya vape, bacaannya vape. Dulu Om Henry bingung loh. Kok bisa ya dia nggak bakar pakai, maksudnya dulu Om Henry belum ngerti ya, ternyata itu rokok elektrik ya. Kok nggak ada korek apinya, maksudnya di puntung rokoknya itu nggak ada kelihatan api gitu, tapi kok dia bisa ngeluarin asap. Saya pikir magic dari mana ini ya. Oh ternyata itu rokok elektrik. Hati-hati loh ya. Bahkan beberapa hari yang lalu Om Henry dapat informasi Badan Narkotika Nasional Indonesia itu menyatakan bahwa vape itu sudah kategori masuk ke dalam jenis obat-obatan terlarang. Biasa kan anak muda, wah kamu kalau nggak nge-vape, kamu kurang gentle. Nggak usah saudara, nggak usah ikut-ikutan. Tapi kalau saudara yang sudah merokok, ya sudah berhenti loh, jangan dilanjutkan. Bisa nggak Om cewek nge-vape? Bisa. Om Henry banyak ngeliat di Sun City itu ya. Wih, ceweknya cantik-cantik yang nge-vape. Waduh, keren-keren lagi mereknya ya. Iya loh. Wah banyak saudara perempuan-perempuan yang nge-vape. Nah saya mau anda ini anak-anak muda di sini jangan nge-vape ya, apalagi coba-coba. Nanti kalau kamu sudah terikat, sulit untuk dilepaskan. Jadi saudara, intinya sore hari ini, ingat saudara, kita ini hidup di dunia. Ada 3 keinginan tadi, ingat aja. Keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup. KD, KM, KH. Hati-hati loh, tidak ada seorang pun yang kebal terhadap keinginan daging, keinginan mata, dan gangguan hidup. Saudara, Salomo kurang apa? Dia punya hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Tapi pada akhirnya dia jatuh dalam dosa. Dia punya segalanya loh saudara. Saya kalau baca bolak-balik kisahnya Salomo, saya sangat amat sedih. Seandainya kalau Salomo ngikuti jejak papanya, bahkan bisa lebih baik dari papanya, why not? Papanya kan pernah jatuh dalam dosa perzinahan, betul? Seharusnya kan Salomo jauh lebih baik dari papanya. Anda harus lebih baik dari orang tuamu loh. Itu yang harus Anda kejar hari-hari ini. Supaya apa? Supaya keturunan kamu akan menjadi lebih baik lagi. Saya puji Tuhan saya. Papa saya masih hidup saudara di Jakarta ya. Usianya sudah hampir 90. Mama saya juga masih hidup. Dan puji nama Tuhan, itu bukan karena kehebatan saya. Tapi ketika saya membaca Alkitab, saya semakin mengerti, waduh, hidup saya ini harus lebih baik dari papa saya. Dan puji Tuhan saudara, beberapa tahun yang lalu saya sudah berdoa, saya bergumul. Karena saya tahu papa saya belum mengenal Kristus. Saya berdoa dan akhirnya dia bertobat. Diselamatkan. Tapi sore hari ini saudara harus punya standar. Hidup saya ini harus lebih baik dari kedua orang tua saya. Jangan sampai hidup saudara lebih buruk dari orang-orang tuamu. Wah, itu lebih menjadikan lagi saudara.
Ya, dan saya percaya saudara, ketika papamu melihat, waduh anak saya berhasil, ya, kehidupan rohani juga lebih baik dari saya, pasti papamu akan bersyukur sekali. Dan dia menyatakan di dalam hatinya, aku bangga punya anak seperti kamu nak. Saya percaya saudara, pasti di dalam hatinya dia akan berkata, thank you Lord, saya punya anak-anak saya jauh lebih baik dari saya. Wah, itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Ayo saudara, saya tantang sore hari ini, maukah hidupmu jauh lebih baik daripada orang tuamu? Kalau saudara mau, ayo saudara, lakukan bagianmu. Saudara harus jaga dirimu sedemikian rupa. Dan kedua, saudara harus punya waktu untuk selalu membangun keintiman dengan Tuhan. Saudara berjaga-jaga senantiasa, saudara selalu berdoa, dan saudara mengutamakan Tuhan. Mengutamakan Tuhan lebih dulu. Saudara, saya sampai hari ini pun gak pernah ada kata libur. Setiap Sabtu, malam minggu ya saudara, saya biasa masang alarm itu jam 4. Tapi besok pagi jam 3 pasti saya sudah dibangunin Tuhan. Memang biasa saya bangun jam 3 pagi saudara ya. Ya saya pikir, wah minggu saya agak santai lah, karena kan gak ada doa fajar di gereja. Saya bangun jam 4 aja deh. Tapi enggak saudara. Dan saya ngerti ketika Roh Kudus membangun saya di jam 3 pagi, saya percaya Tuhan membangunkan saya supaya saya tetap punya waktu terhubung dengan Tuhan. Dan saudara, saya mau katakan, ketika saudara bertumbuh di dalam kasih kepada Tuhan, saudara pasti akan melakukan hal-hal yang hanya untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Contoh saudara, saya mengasihi istri saya. Ketika saya mengasihi istri saya, maka saya otomatis tidak akan melakukan hal yang menyakiti hatinya. Demikian juga ketika saudara berkata, aku mengasihi Tuhan Yesus, dan saya percaya saudara pasti akan hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara nggak akan mungkin melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Ketika saudara jatuh di dalam dosa, itu sangat menyakiti hati Tuhan. Jangan sampai saudara, Yesus harus tersalib kedua kali untuk menyelamatkan saudara. Cukup sekali saudara. It's finished. Sudah selesai. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi, saya undang tim PAW maju. Kita nyanyikan lagu Biarlah Cinta di Hatiku terus menyala. Kasih Tuhan, biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Hidup
Kerinduan kami Tuhan sore hari ini, biarlah cinta kepadamu Tuhan terus menyala di dalam kehidupan kami. Kami tidak membiarkan segala apa yang ada di dalam dunia ini merebut cinta kami kepadamu Tuhan. Kami mau jaga hati pikiran kami mau jaga hidup kami, supaya cinta kami kepadamu tidak akan pernah luntur, tetapi kami semakin lebih dalam lagi tenggelam di dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu, kami sadar, kami hidup di dunia ini, kami harus berjuang melawan segala keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tapi kami percaya kami tidak seorang diri. Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah sore hari ini kami mau berkata kepadamu, biarlah hidup kami hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kalau kami akan mengakhiri ibadah Youth sore hari ini, kami angkat kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat yang daripadamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, bahkan cinta yang luar biasa dari Tuhan Yesus itu terus Tuhan hidup di dalam kehidupan kami, sehingga kami mau berkata hidup kami hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami terima berkat itu hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat dan anugerah kebaikan Tuhan sore hari ini, mari kita katakan amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati.